Saya Gadis Vidya Martin dari MN22C dengan NIM 22416261201314. Di sini saya akan menjelaskan metode evaluasi Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit untuk diproses, dianalisis, atau dikelola menggunakan metode dan alat tradisional. Metode evaluasi Big Data itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif menggunakan statistik besar untuk memberikan gambaran umum tentang data. Teknik ini berfokus pada pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data untuk memahami tren, pola, atau distribusi data. Statistik yang digunakan dalam analisis deskriptif termasuk mean atau rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan varians. Teknik ini tidak berfokus pada penyebab atau hubungan antar variabel, tetapi lebih untuk menggambarkan keadaan data secara keseluruhan. Di sini ada contoh studi kasusnya, misalnya sebuah perusahaan retail ingin memahami perilaku pembelian pelanggannya. Dengan menggunakan analisis deskriptif, perusahaan dapat mengetahui rata-rata jumlah produk yang dibeli, frekuensi pembelian per bulan, dan distribusi pembelian berdasarkan lokasi geografis atau kategori produk. Misalnya, jika rata-rata pembelian adalah 5 barang per transaksi, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran berdasarkan pola tersebut. Yang kedua ada visualisasi data. Apa itu visualisasi data? Visualisasi data adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafik, diagram, atau chart untuk memudahkan pemahaman dan menemukan pola dalam data. Ini sangat penting karena manusia cenderung lebih cepat memahami informasi melalui visualisasi daripada hanya melihat angka. Beberapa jenis visualisasi yang sering digunakan termasuk grafik batang, grafik garis, pie chart, atau heat map. Contoh studi kasusnya yaitu misalnya sekolah ingin memantau perkembangan nilai siswa dalam ujian matematika sepanjang tahun ajaran. Mereka bisa menggunakan grafik garis untuk menunjukkan tren nilai siswa dari waktu ke waktu, atau pie chart untuk menggambarkan distribusi nilai, misalnya presentasi siswa yang lulus atau gagal atau memperoleh nilai yang tinggi. Yang ketiga ada evaluasi model. Evaluasi model merujuk pada proses penilaian akurasi dan efektivitas. Model prediksi yang telah dibangun dalam konteks data science, model evaluasi menggunakan berbagai metrik untuk mengukur performa seperti akurasi, precision, recall, ROC, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model yang digunakan menghasilkan prediksi yang baik dan dapat diandalkan. Contoh studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan teknologi menggunakan model prediksi untuk menentukan apakah pengguna akan mengklik iklan tertentu. Mereka mengevaluasi model tersebut dengan metrik akurasi dan AUK atau ROC. Jika model menunjukkan akurasi 85% dan AUK ROC 0,92, perusahaan dapat menganggap model tersebut cukup efektif dalam memprediksi klik iklan. Yang keempat ada analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menganalisis antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Tujuan utama analisis regresi adalah memahami pola hubungan tersebut yang kemudian dapat digunakan untuk membuat prediksi. Dalam regresi linier, hubungan antara variabel diwakili oleh sebuah garis lurus. Ada contoh studi kasus, misalnya seorang analisis data di perusahaan real estate ingin memprediksi harga rumah berdasarkan faktor-faktor seperti luas rumah, jumlah kamar tidur, dan lokasi. Dengan menggunakan regresi linear, mereka dapat menentukan bagaimana masing-masing faktor tersebut mempengaruhi harga rumah dan menggunakannya untuk membuat perkiraan harga rumah di masa depan. Yang kelima ada analisis sentimen. Analisis sentimen adalah
teknik dalam pengolahan bahasa alami atau NLP yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai opini atau perasaan yang terkandung dalam teks. Biasanya analisis ini digunakan untuk mengevaluasi sentimen positif, negatif, atau netral dalam ulasan produk, posting media sosial, atau feedback pelanggan. Contoh studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi produk kecantikan dapat menggunakan analisis sentimen untuk menganalisis ulasan pelanggan tentang produk mereka. Jika banyak ulasan yang berisi sentimen negatif, perusahaan mungkin perlu memperbaiki kualitas produk atau strategi pemasaran mereka. Yang keenam ada data mining. Data mining yaitu proses menemukan pola atau informasi tersembunyi dalam data besar menggunakan teknik statis, algoritma, dan machine learning. Tujuannya adalah untuk mengekstrak informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknik yang sering digunakan dalam data mining termasuk klasterisasi, asosiasi, dan prediksi. Contoh studi kasusnya seperti sebuah perusahaan e-commerce bisa menggunakan data mining untuk menemukan pola pembelian yang tidak terlihat sebelumnya. Misalnya, data mining bisa menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli produk A cenderung juga membeli produk B, yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi cross-selling atau rekomendasi produk. Yang terakhir, ada evaluasi kinerja sistem. Evaluasi kinerja sistem melibatkan pengukuran seberapa cepat, efisien, dan andal sebuah sistem dalam mengolah data besar untuk mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi ini mencakup aspek-aspek seperti kecepatan prosesan data, penggunaan sumber daya, dan respons sistem terhadap permintaan data dalam skala besar. Contoh studi kasusnya misalnya sebuah bank yang mengimplementasikan sistem analisis data besar untuk mendeteksi transaksi fraud. Bank perlu mengevaluasi seberapa cepat sistem tersebut dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan mengeluarkan peringatan kepada tim keamanan. Selain itu, bank juga perlu memastikan bahwa sistem dapat menangani volume transaksi yang sangat tinggi tanpa penerusan kinerja, terutama selama jam kerja seperti saat gajian. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!